Hai, welcome back. Gadis Bola akan menyajikan informasi seputar Timnas Indonesia. Skuad Garuda baru saja memastikan diri lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia setelah mengalahkan Filipina. Selain kelolosan ini, agenda Timnas Indonesia pun cukup padat karena mereka juga akan berlaga di ASEAN Cup 2024 pada akhir tahun ini. Sin secara tidak langsung harus putar otak agar bisa merancang skuad terbaik di dua ajang tersebut atau mencari opsi terbaik yang bisa dilakukan. Mengenai hal ini, Erick Thohir pun menjelaskan bahwa dia langsung berkoordinasi dengan pelatih kepala Timnas Indonesia terkait hal ini, termasuk persiapan skuad Garuda jelang putaran ketiga yang akan dilaksanakan pada bulan September mendatang. Pasalnya waktu yang ada cukup terbatas dan mereka harus benar-benar bisa memanfaatkan situasi tersebut. Selain itu, langkah ini juga jadi tindak lanjut setelah PSSI dan PT LIB selaku operator Liga 1 melakukan pertemuan. Tujuannya adalah agar kompetisi sepak bola kasta tertinggi di tanah air tersebut bisa selaras dalam menjalankan programnya. Saya bertemu dengan Coach Sintayong untuk membahas persiapan Timnas Indonesia di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Tulis Erick Thohir. Sintayong selalu punya kejutan strategi saat mendampingi Timnas Indonesia bertanding. Salah satunya strategi kamuflase posisi. Dalam pertandingan fase kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 antara Timnas Indonesia versus Filipina di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Sintayong beberapa kali mempreposisi Marcelino Ferdinand. Pada menit ke-24, Sintayong memanggil Marcelino ke pinggir lapangan, di mana pelatih Korea Selatan itu mengucapkan beberapa kata dan memperagakan bahasa tubuh ke Marcelino. Saat itu Timnas Indonesia sedang menguasai jalannya pertandingan. Hanya saja tercipta kebuntuan. Selain karena lini pertahanan Filipina yang solid, daya serang Indonesia seperti sudah terbaca. Namun setelah instruksi itu, Barceng sapaan Marcelino yang awalnya berposisi sebagai winger kanan, main agak mundur. Bisa dibilang pengguna nomor punggung 7 ini jadi gelandang. Pada saat yang sama, Tom Haye jadi maju agak ke depan menjadi second striker atau playmaker. Hasilnya, Haye mencetak gol pada menit ke-31 setelah menerima umpan Nathan Chuaon. Jesus perlahan-lahan menjadi andalan lini pertahanan Timnas Indonesia. Menariknya, dia masih jadi pemain yang spesial karena belum pernah menelan kekalahan dan selalu menyumbangkan clean sheet. Debut Jesus di Timnas Indonesia sendiri terjadi pada kualifikasi Piala Asia 2026 zona Asia. Tampil dari menit pertama, penampilannya cukup solid dan mendapatkan banyak apresiasi positif karena mencatatkan kemenangan dengan skor 1-0. Selanjutnya, Izzat kembali menjadi jimat kemenangan Indonesia yang sukses mengalahkan Vietnam di Maidin Stadium pada 26 Maret. Dia sukses menyumbangkan 1 gol di laga yang berakhir dengan skor 3-0 untuk kemenangan Indonesia tersebut. Sempat absen saat laga melawan Irak, Jesus kembali memberikan penampilan terbaiknya saat Indonesia mengalahkan Filipina dengan skor 2-0 pada 11 Juni. Sintayong terlihat mulai nyaman untuk memilih pemain di posisi bek tengah. Trio Justin Hubner, Rizky Ridho, dan Jesus mengisi peran pada 2 laga melawan Vietnam, serta pertandingan terakhir melawan Filipina. Langkah ini pun diprediksi akan jadi rujukan utama Sintayong dalam laga-laga kedepannya. Pelatih Timnas Malaysia Kim Pan Gun memprediksi Timnas Indonesia akan jadi kekuatan besar di sepak bola ASEAN setelah berhasil lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Bahkan Kim Pan Gun menilai Timnas Indonesia akan menjadi raja ASEAN dalam waktu dekat ini. Menurut pelatih asal Korea Selatan itu, Indonesia meraih prestasi ini karena kerja keras dalam mencapai kesuksesan. Indonesia memang menjadi satu-satunya wakil ASEAN yang lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Sedangkan Malaysia harus terhenti di babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 bersama dengan Vietnam, Thailand, Filipina, Singapura, dan Myanmar. Bagi saya, Indonesia akan menjadi tim yang besar di sini dalam waktu dekat. Mereka berusaha keras, tetapi kami harus meningkatkan diri untuk menghadapi tantangan itu, kata Kim Pan Gun dikutip dari Astro Awani. Kemenangan Timnas Indonesia atas Filipina ditanggapi sinis oleh media Vietnam Soha. Mereka menulis bahwa tim Garuda dituntungkan oleh keputusan wasit. Dalam ulasannya, Soha menuliskan bahwa wasit utama yang bertugas di Stadion Gelora Bung Karno, Rustam Lutfulin dari Uzbekistan, tidak memiliki VAR.
Tulisan Suha itu didasarkan pada pernyataan pelatih Filipina Tom Saintfiet yang memang mengeluarkan pendapat bahwa wasit menguntungkan timnas Indonesia. Hal ini terkait insiden tabrakan pemainnya dengan kiper skuad Garuda. Tom Saintfiet menilai Filipina seharusnya mendapatkan hadiah penalti jika Adrian Uggelvik bertabrakan dengan kiper Hernando Ari di kotak penalti Indonesia. Pasalnya, Tom Saintfiet menyebut tindakan Hernando Ari ini cukup berbahaya, sebab kiper berusia 22 tahun itu menabrak Adrian Uggelvik dengan keras. Terlepas dari itu, Suha menilai timnas Indonesia memang layak memenangkan pertandingan dan meraih status runner-up grup F. Momen kocak dialami oleh salah satu pemain timnas Indonesia, Nathan Chuaon, usai laga pamungkas melawan Filipina. Ia selamat dari sebuah fans wanita. Hal ini terungkap dalam sebuah unggahan akun X yang diunggah beberapa waktu yang lalu. Pada video tersebut, pengunggah mengabadikan momen saat pemain keturunan Indonesia tersebut berlari menyelamatkan diri dari serbuan para fans wanita. Nathan pun berhasil selamat hingga masuk ke dalam mobil yang diduga identik dengan Toyota Alphard itu. Sang pengunggah pun memuji cara Nathan untuk menyelamatkan diri dari serbuan para fans wanita yang diduga ingin meminta foto bersama. Momen ini pun mengundang reaksi dari warganet di kolom komentar. Tak sedikit dari mereka yang menyarankan untuk segera pindah hotel agar hidupnya bisa tenang. Sandy Walsh mencuri perhatian di tengah perjuangan Indonesia memburu tiket pada babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 kemarin. Mana Sandy Walsh terserang demam goyang Del Boy. Momen ini terjadi saat selebrasi Sandy Walsh menjadi pusat perhatian dengan tarian di atas lapangan. Dia akan mempraktekkan pelajaran yang didapat dari pemain asal Yepen, Papua, Yakob Sayuri. Memang di hotel tempat timnas menginap, Sandy diajari cara bergoyang dengan lagu itu oleh Yakob. Pemain keturunan Surabaya itu pun ketagihan. Tidak hanya itu, saat para pemain timnas Indonesia membentuk lingkaran di tengah lapangan, Sandy dengan cuek bergoyang-goyang seperti yang diajari oleh Yakob. Jody Ahmad dan Saint Patinama yang ada di sebelahnya pun sampai dibuat tertawa. Tak cuma itu, Sandy yang ada di belakang gawang mengajak Marcelino Ferdinand pun berjoget. Dari tengah lapangan, ex-pemain Persebaya Surabaya itu menghampiri Sandy untuk berjoget bersama. Di lini masa, Sandy memang menjadi magnet dengan kelakuan recehnya. Dia membuat jongkok challenge sampai menghafal lagu Balonku Ada 5. Timnas Indonesia U16 saat ini tengah melakukan persiapan jelang penyelenggaraan Piala AFF U16 2024. Dalam TC terkini diwartakan ada tambahan 4 pemain diaspora. Pelatih Timnas Indonesia U16 Nova Arianto menyebut bahwa keempat pemain tersebut ada Diego Sinathrya, Matthew Konke, Lucas Lee, dan Matthew Baker. Dua nama yang terakhir memang baru bergabung di Solo. Sementara itu nama-nama lainnya sudah mengikuti TC Timnas Indonesia U16 yang digelar di Yogyakarta bulan lalu. Nova sendiri akan terus memantau perkembangan para pemain ini untuk dibawa ke Piala AFF U16 2024. Pelatih yang juga berstatus sebagai asisten Sintayong di Timnas Indonesia itu pun mengakui kualitas para pemain diaspora yang kini bergabung bersama Timnas Indonesia U16 termasuk oke. Namun masih ada satu nama yang mendapatkan catatan khusus yakni Lucas Lee. Menurut Nova, fisik pemain kelahiran Amerika Serikat ini masih perlu ditingkatkan karena belum menyamai rekan-rekan yang lain. Sementara itu berdasarkan hasil undian di Piala AFF U16 2024 yang berlangsung pada Kamis 30 Mei lalu, Timnas Indonesia U16 yang bertindak sebagai tuan rumah pun bakal tergabung di grup A bersama dengan Laos, Filipina, dan Singapura. Pemain Timnas Indonesia Asnawi Makwala memastikan akan bertahan bersama Port FC. Dia pun terus ingin memberikan kontribusi terbaik di sana. Asnawi saat ini masih terikat kontrak bersama tim kasta teratas di Thailand tersebut. Kontraknya sendiri baru akan usai pada 2025 mendatang. Asnawi mengatakan saat ini tidak ada pikiran untuk mencapai tujuan baru dalam karir sepak bolanya. Sebab dia hanya fokus berkarir di Liga Thailand untuk saat ini. Lebih dari itu, pemain berusia 24 tahun tersebut mengatakan saat ini belum ada perbicaraan terkait kontrak bersama Port FC. Pasalnya, masih ada 1 tahun lagi dia akan bermain di Liga Thailand. Saat ini tim yang dibela Asnawi sendiri berada di posisi ketiga klasemen dengan 57 poin. Tim itu tertinggal 12 poin dari Buriram United yang berada di puncak klasemen dengan 69 angka. Capaian ini sama seperti musim lalu buat tim tersebut. Pasalnya mereka juga berada di peringkat ketiga klasemen dengan mengumpulkan 52 poin.